Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutu semuanya, kembali ke channel saya Dimasmet TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Ya, bagaimana kabar dulu dari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kembali lagi di konten saya ini ya Dudur ya. Ini namanya apa lagi ini ya? Ya mungkin terserah Dudur aja lah bilangnya apa ini kontennya. Karena yang pasti ini saya akan lagi ini memberikan informasi dan tutorial tips trik ya dulu ya. Dan kali ini bahannya adalah ini ya, cordless merek modern tipe M13 set ya Dudu ya. Dan di video sebelumnya ya Dudu saya juga pernah sempat ya sedikit mereview ya ini ya M13 set ya modern cordless. Dan kali ini kita kedatangan lagi ini ya. Dan kali ini bukan mereview lagi, tapi kita akan membongkar lagi ini ya Dudu ya. Mereview bagian dalamnya ini ya Dudu ya. Apakah sama dengan tipe modern M12V ya, 12 volt ya, di generasi sebelumnya, ataukah ini berbeda ya Dudur ya. Dan ini sebenarnya kendala awal tadi ini sempat loss ya Dudur ya. Nah, saya juga sempat pernah sedikit memberikan informasi ya tentang kendala-kendala apa yang sering dialami oleh bot cordless ya Dudur ya. Mungkin bisa dicek lagi ya. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita bongkar ya Dudur ya. Oh ya Dudur ya, ini sebenarnya sudah saya perbaiki ya Dudur ya. Sudah saya cek kerusakannya seperti apa, tapi akan tetap saya berbagi informasi nih ya Dudur ya. Nah ini, nah untuk model giginya ya Dudur ya, yang kelihatan ya, ini sudah menggunakan model sepi ya Dudur ya. Dan untuk yang modern tipe M12 ya, model sebelumnya itu belum menggunakan sistem sepi ini ya, masih sistem shock ya. Ini sistem sepi ini ya. Nah, sistem sepi seperti ini. Dan untuk ya ini rotornya ya, silau, maaf. Nah itu ya, 550S 12 volt ya. Ya saya rasa ini sama saja ya modelnya, sama saja ya kualitasnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Bedanya hanya di ujungnya ini ya itu ya, yang menggunakan sistem ini, sistemnya seperti ini ya, setengah lingkaran ini ya, seperti itu ya. Dan ini normal ya dulu ya. Nah ini ya dulu ya, model yang lamanya M12 volt. Ada yang tertancap ini. Ya dulu ya, lebih sering-sering hati-hati ya kalau menggunakan benda ya dulu ya. Karena ini banyak bisa dibilang besi-besi yang menempel ya, karena ada magnet di sini. Jadi untuk sering hati-hati ya dulu ya. Takutnya tangan kita tadi ini tertusuk ya. Jadi harus selesai dibersihkan ya. Kalau tertusuk bersihkan rasanya kan ya agak enak, tur sakit ya. Lanjut ke topik. Ini M12 volt ya, generasi sebelumnya si Johnny. Kita akan tes dulu ya Dudur. Ini fungsi normal ya Dudur ya. Kita tes dulu. Ini. Tidak bisa set ya. Ya mungkin ini sudah mulai terkendala ya di sistemnya, ini sistem saklarnya mungkin. Kalau ini kan bisa semacam ada pengeremnya ya. Ya ini mungkin sudah mulai terkendala ya Dudur ya. Ya ini saya juga kurang tahu juga sudah usianya berapa bulan atau mungkin bahkan beberapa tahun ya. Juga kurang tahu juga. Tapi kita tidak akan membahas ini, kita akan membahas yang sebelah sini ini ya. Jadi karganya loss ini ya. Nanti sudah saya perbaiki juga. Ini ya kelihatan ya. Langsung aja kita bongkar dulu ya. Dan ini bedanya di sini ya. Kalau untuk M12 ini kalau nggak salah ya, seingat saya Dudur ya, itu ada besi pennya ini, penguncinya itu di bawah. Sedangkan yang ini ada di atas ya Dudur ya. Itu sudah berbeda itu ya.
Nah, ini kita lepaskan dulu. Ini sudah saya siapkan tisu ya dulur ya, supaya tidak kemana-mana ini. Nah, seperti itu ya. Ini dekodernya ternyata ini ya 20 10 13. Apakah ini dibuat tahun 2010 bulan 12? Oh enggak ada ya, bulan 13 ya. Kita hanya bercanda ya dulur ya, biar tidak terlalu tegang ini. Hai. Pennya seperti ini ya dulur ya. Ini sangat kaku ya dulur ya. Sudah, kita lepaskan satu-satu ini. Ini ada pengunci penutupnya. Nah, itu ya. Besi ya dulur ya, karena sudah saya bersihkan tadi ini. Itu ada 3 helicar gear ya dulur ya, gear ya. Cukup besar juga ini ya. Ya dulur ya. Nah, itu naik ya. Ya. Itu karena sudah hilang penguncinya, jadi itu naik-naik ya. Kalau ada penguncinya tadi itu tidak akan naik-naik ya. Yang berputar hanya dalamnya saja. Dan sedangkan ini ikut berputar seperti itu. Kita lepaskan dulu. Ada 3 biji, 3 buah. Ini. Terus kemudian ini ada ya dalamnya ini ya. Ini ada bagian lagi. Nah, kita lepaskan juga ini ya. Modelnya seperti ini ya dulur ya. Ya kalau model seperti ini hampir sama saja ya dulur, seperti yang M12 ini ya. Modelnya hampir sama saja. Dan di sana tuh ya ada 3 helicar lagi ya dulur ya. Ini saya ambilkan dulu. Ini terus kemudian yang ini. Nah, perbedaannya sangat besar daripada ini ya dulur ya. Nah, kita singkirkan dulu yang ini. Bentar, ini saya posisikan biar enak dulu ini, biar bisa berdiri. Karena di dalam sana itu ada piring bol ya dulur ya. Nah, itu takutnya saya menggelinding ya. Saya sangat trauma sekali ya dengan lompatan-lompatan atau lindingan-lindingan. Apakah bisa berdiri ya? Oh, kita sandarkan saja. Nah, seperti itu saja. Nah, kita bahas dulu yang ini ya. Ini modelnya seperti ini ya dulur ya. Sangat beda jauh sekali dengan yang model M12 volt ini ya dulur ya. Model sistem helicar gear-nya. Dan ini sudah ada punukannya ya dulur ya. Ada semacam gudukannya ini. Nah, ini yang akan menjadi tabrakan atau lintasan dari piringnya ya dulur ya. Jadi ada semacam space seperti ini ya. Nah, ini anggap saja saya anggap saja ini jari kiri saya ini ya. Tunjuknya ini adalah piringnya. Nah, intinya modelnya seperti ini ya dulur ya. Jadi ini posisinya diam, yang bergerak sistem mekanik dari gear-gearnya saja ini ya. Nah, dan dalamnya seperti ini ya dulur ya. Nah, giginya ini bisa dibilang bagus dulur ini. Besi asli ini. Dan ini juga tadi sudah saya sempat bersihkan juga ya dulur ya. Takutnya nanti ada kerusakan apa ya di dalamnya ya, ada kemasukan apa, itu saya bersihkan juga ini. Nah, seperti ini bersihkannya ya. Nah, seperti itu, lalu kita oleskan ya ke tisu ya, seperti ini. Modelnya seperti ini ya, besar ya. Dan ini 1 jalur ya dulur ya. 1 jalur ini. Dari sebelah dalam keluar 1 jalur ini, 1 jalur. Nah, seperti itu. Untuk jumlah giginya berapa ya itu sendiri saja ya dulur ya. Lumayan ini. Nah, sini model-model helicar gear-nya ya dulur ya. Nah, ini ada yang ini bukan ini. Nah, ini hampir sama tapi beda tebalnya ya dulur ya. Yang untuk tebal tadi itu yang bawah, sedangkan yang lebih kecil ini untuk yang atas. Ukurannya pun hampir sama juga ya. Nah, itu. Nah, ini kita lanjut ke sini ya. Nah, ini di dalam sana itu ada bearing bolnya ya dulur ya, seperti yang saya tadi contohkan untuk menahan dari helicar gear-nya supaya tidak ikut berputar ya, ditahan oleh bearing bolnya itu ya.
Dan ini kan kendalanya tadi saya bilang adalah loss ya tuh ya. Itu karena ini ya, kelihatan kayak ya, ini pen ya tuh ya. Ini sebenarnya bisa lepas dulu ini. Ini bisa ditarik ke atas ini. Tapi ini sudah saya tancapkan sedemikian rupa supaya tidak lepas lagi ya tuh ya. Karena nanti kalau ini lepas dan helical gear yang bawah ini ikutan berputar ya tuh ya. Tidak diam di tempat, tidak berputar seperti ini. Nah, maaf ini belum. Tidak berputar seperti ini, tapi malah berputar seperti ini ya. Jadi itu ya penyebabnya kenapa mesin ini bisa loss. Karena pennya ini lepas dari tempatnya ini. Ada 3 pen ini. Ini bisa dilepas dulu ini. Baru ya ini, ilmu baru ini. Jadi kalau mempunyai mesin modern M13 set ini loss, mungkin bisa dicek di pennya ya ya. Apakah sudah lepas dari tempatnya atau mungkin ada kendala lain. Ya, ada kelihatan di sini kayak ya. Nah, sebelah atas ini ya. Ini ada sedikit tesokan ya. Ya, mungkin ini karena lama-lama digunakan ya itu ya. Sudah hampir lepas gitu ya. Jadi menyebabkan bekasnya seperti ini ya. Nah, kelihatan ya. Dengan di satunya lagi ini tidak ada ini. Nah, ini di sini tidak ada. Sebelah sini tidak ada. Terus kemudian yang di sini ada lagi. Blur maaf. Nah, dari kemudian sini ada lagi ini. Nah, sini ada lagi ini. Nah, kelihatan tuh. Aduh, blur maaf. Nah, ini ada lagi di sini ya. Seperti itu ya. Jadi penyebabnya lossnya ada di pennya itu yang lepas dari tempatnya itu ya. Ini kalau putar kepalanya dia seperti ini ya. Dan bearing punya itu udah ada 6 biji itu ya. Ini kalau ini mau lepas ini ya ya, itu harus kita lepaskan dulu kepalanya ya ya. Karena saya rasa di dalam sini itu ada semacam penguncinya ya ya. Jadi ini tidak bisa dilepas ya. Bagian ini dalamnya ini, bodinya ini tidak bisa lepas ke atas karena tertahan oleh as ini dan tertabrak oleh bodi belakang ini ya ya. Seperti itu ya. Dan mungkin di sini asnya itu juga ada semacam penjepitnya ya ya. Mungkin bisa snap ring atau mungkin sistem mekanik lainnya juga kurang tahu ya, karena ini tidak perlu saya lepas karena alhamdulillahnya ini sudah bisa dipasang ya ya. Dan tadi itu kendalanya waktu saya perbaiki itu agak sulit ya ya untuk memasangkannya kembali pennya. Nah, itu yang memasangkan kembali pennya itu ya. Jadi ini terpaksa saya sedikit perbesar lagi dengan menggunakan mata bor ya ya. Untuk ukuran mata bornya itu ukuran 3 mili ya ya. Nah, itu mata bornya 3 mili ya. Ini saya dibor tipis-tipis lah, makanya ukuran bor 3 mili. Dan alhamdulillah setelah saya bor sedikit saja ini sudah bisa masuk lagi ya ya. Ini sebenarnya saya mau tambah kasih lem lagi, tapi takutnya ya nanti kalau malah tidak bisa lepas ya kalau kita tambahkan lem. Jadi saya rasa ini sudah cukup dengan sedikit saya pukul ya, karena alhamdulillah ini tadi agak sesak juga maksudnya untuk bagian dalamnya. Untuk bagian atasnya kan mudah ya karena sudah saya bor, sedangkan bagian dalamnya itu agak sesak, jadi saya tinggal pukul sedikit-sedikit saja ya. Dan alhamdulillah masuk ini ya ya. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut dengan rangkai ya ya, kita rangkai. Ya, ini yang besar ya. Ini ada 2 sisi ini ya. Yang satunya itu ada semacam punukannya ya. Yang satunya lagi itu nah ini ya. Seperti ini. Satu lagi ini agak rata ini ya ya. Nah, ini sebenarnya masangnya itu sama saja ya udah bolak-balik atas ini atau ini juga bisa ya ya, terserah saja sebenarnya ya. Tapi saya masangnya sebelah ini yang bawah ya ya. Kenapa begitu? Karena jadinya seperti ini ya ya. Nah, ini saya masukkan dulu ya. Nah, saya masuknya seperti ini. Nah, kelihatan gak ya? Ya di situ ada space sedikit ya ya. Nah, ada space sedikit ya. Dulu. Nah, blur lagi ini. Nah, itu ya, ada space sedikit ya di helical gear dengan pennya itu. Sebelah sini ada space ya. Tapi kalau kita balik, space-nya itu malah semakin banyak. Nah, karena ini semakin banyak ya, semakin dalam karena di sini itu ada semacam gundukannya lagi nih ya, kelihatan nggak tuh tipis gundukannya. Nah, itu ya gundukannya nggak tipis sekali lah.
Saya cari permukaannya yang rata. Nah, itu agak rata ya, supaya ini pennya masuk menahan helikardinya ini lebih banyak ya tutur ya, seperti itu. Tapi kalau mungkin ya kelupaan ya gak apa-apa juga sih, karena selisihnya sebenarnya juga tidak banyak saja. Tapi ini saya maksimalkan supaya pennya masuknya lebih banyak. Saya ambil yang bagian bawahnya ini ya tutur ya, seperti itu. Saya pasangnya sama saja ya tutur ya, kita pasangkan lagi seperti ini. Nanti kebalik ya, sama seperti ini. Kemudian nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya pasang dulu ini ya tutur ya. Nah, ini kita posisikan ya tutur ya, ini ya. Ini ada gundukannya, itu ada di tengah-tengah di antara dua bearing tadi ya. Kita masukkan ini ya. Ini agak sulit ternyata ini nanti ya, saya salah ini. Harusnya itu tadi saya masukkan dulu baru helicar gearnya. Masukkan dulu posisinya. Gundukannya ini ada di tengah-tengah bearing ballnya ya, di antara dua bearing ball. Nah, seperti itu ya. Ini akan kerasa kalau kita putar sedikit-sedikit aja ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi posisinya. Nah, seperti ini. Ini kemudian lagi satunya lagi. Nah, terus kemudian yang ini bagian tengahnya kita masukkan juga lagi ini ya. Kalau mungkin agak kesulitan masuknya dulu ya, bisa sambil kita putar pelan-pelan ya, untuk mengatur gigi-giginya. Nah, seperti itu ya, kita putar pelan-pelan seperti ini. Terus kemudian sekarang ini kan sama saja ya dulu ya, modelnya untuk atas ya, ini kan sama saja ya. Ya, ini bolak-balik ya terserah saja ya tutur ya, karena modelnya sama, jadinya seperti ini ya tutur. Ini masukkan saja, kemudian kita tinggal tutup, terus kemudian kita kunci pen. Ini agak susah ini. Nah, seperti ini dulu. Kita posisikan. Ini kok agak selesai ini. Oh, sebelah sini dulu sepertinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya tuh jadinya ya. Tuh, silau. Nah, ada ikut berputar ya. Ini sudah tidak los lagi. Nah, tutur ini sedikit tip dari saya tutur ya. Karena ini kan tadi masuknya ke rotornya tuh mudah ya. Nanti kan kalau kita pasangkan seperti ini dulu. Mana ini modelnya? Kita kasih ini dulu, lalu kita masukkan ke sini. Nanti kan akan agak sedikit kesulitan ya tutur ya. Jadi kita masukkan saja ini dulu, kita paskan ke helicar gearnya di sini. Kita paskan posisinya. Nah, seperti itu, baru kita pasang rotornya ya tutur ya. Ini untuk kondisi yang helicar gear kecilnya ini bisa dengan mudah masuk ke sini ya. Kalau ini sulit masuk ke sini dengan cara seperti ini ya tadi ya, kita masukkan dulu, nanti akan sedikit kesusahan ya. Jadi seperti ini ya, kita tinggal paskan saja nanti ini. Nah, ini kita ambil putar-putar. Jangan lupa dipaskan ya ini dulu juga dulu ya. Di sini ada muffler ya, di sini ada semacam kupingannya lagi, nanti akan terkait di lubang sini ini. Nah. Oke, langsung saja kita masukkan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal sudah selesai ini. Tinggal kita tes.
sudah saya tahan ini tutur ya. Seperti itu ya tutur ya. Ya, tak terasa hampir 20 menit ya, lebih malahan. Apalagi ya kurang ya. Ya untuk modelnya ini sama saja ya tutur ya. Model yang M13 set ini dengan model yang sebelumnya itu sama saja. Model baterainya pun juga sama saja ya tutur ya. Ini sebenarnya bisa di PNP, hanya saja untuk rotornya tidak bisa ya tutur ya. Karena sistemnya tadi sudah beda ya. Yang ini menggunakan sistem sepi, ada sistem bulan bintang ya, semacam sepi segitu. Dan ini menggunakan sistem shock, maksudnya agak sesak ya, seperti itu ya. Yang hanya bisa di-NP hanya saklar dan baterainya saja. Apalagi ya. Ya, mungkin juga cukup sampai di sini ya tutur ya. Apabila mungkin ada yang terlewat, silahkan tinggalkan jejak di bawah. Silahkan juga tinggalkan kritik, saran, pertanyaan di bawah juga ya tutur ya. Sekali lagi terima kasih buat tutur yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga sedikit banyak bermanfaat. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Ini semua hanya pendapat saya pribadi saja ya tutur ya. Seperti itu. Nah, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.